Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini saya Arabella Kezia Putri Maulina dengan teman-teman saya Titik Ayu Sri Mulyani dan Lasmi Gabriela akan mempresentasikan perbandingan hukum perusahaan negara Indonesia dengan Cina. Yang pertama yaitu latar belakang. Pengaturan mengenai hukum perusahaan ini merupakan suatu dasar mengenai suatu pendirian badan usaha hingga dalam menjalankannya. Tidak hanya di Indonesia, di negara asing pun memiliki pengaturan mengenai perseroan terbatas. Contohnya yaitu negara Cina yang berpaham sosialis. Di negara Cina, mengenai hukum perusahaannya diatur dalam Companies Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China, sebagaimana disebutkan dalam artikel 1, bahwa undang-undang ini diundangkan untuk menyeragamkan organisasi dan perilaku perusahaan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan, memegang saham dan kreditur, untuk menjaga ketertiban sosial, ekonomi, dan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi pasar sosialis. Berdasarkan hal-hal tersebut, melihat adanya perbedaan sistem hukum negara yang di mana Indonesia berpaham civil law dan Cina merupakan socialist law, tentunya dalam hukum perusahaan dua negara tersebut memiliki perbedaan. Maka kami tertarik untuk membahas tentang hukum perusahaan di Indonesia dan Cina dengan judul Perbandingan Hukum Perusahaan di Negara Indonesia dan Cina. Selanjutnya, apa yang akan kami bahas yaitu yang pertama, bagaimana pengaturan terkait hukum perusahaan di Indonesia dan bagaimana pengaturan terkait hukum perusahaan di Cina. Nah, dasar hukum perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu terkait dengan hukum perusahaan di Indonesia telah diatur rinci di dalam beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUHD. Sedangkan di Cina, terkait dengan hukum perusahaan, yaitu diatur dalam Companies Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China 2018, dan pemberitahuan Dewan Negara tentang percetakan dan pendistribusian rencana reformasi sistem pendaftaran modal terdaftar dengan nomor teks GUOFA 2014 nomor 7 yang diedarkan oleh Departemen Luar Negeri Cina. Organ perusahaan akan dijelaskan dengan teman saya. Lalu selanjutnya ada organ perusahaan. Pertama ada di Indonesia. Pada saat pendirian perseroan terbatas, dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas itu akan dibentuk sebuah organ sebagai penggerak untuk menjalankan perusahaan. Di antaranya itu ada RUPS, Direksi Dewan Komisaris. Pertama saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan RUPS. RUPS itu merupakan organ dari perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan di dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Di dalam RUPS ini, para pemegang saham itu berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT dan direksi atau dewan komisaris. Sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan seperti pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. RUPS ini diselenggarakan oleh direksi. Kemudian untuk direksi itu diberikan tugas dan kewenangan untuk menjalankan suatu perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan mewakili perusahaan. Itu bisa baik di dalam maupun di luar perusahaan. Terus untuk dewan komisaris itu diberikan tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya direksi dengan tugas menjalankan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta memberikan masukan atau nasihat baik langsung maupun tidak langsung, diminta maupun tidak diminta kepada direksi. Selanjutnya itu ada organ perusahaan dari Cina. Cina itu berbeda dengan Indonesia. Cina itu dalam hukum perusahaannya saat pendirian perusahaan dalam anggaran dasar ditentukan terkait organ perusahaannya itu ada RUPS, direksi yang terbagi menjadi dewan direksi atau direktur eksekutif, terus ada dewan pengawas dan ada manajer. Untuk rapat umum pemegang saham sendiri itu
dibagi menjadi rapat-rapat biasa, dan ada juga pertemuan sementara. Rapat rutin itu diadakan sesuai jadwal sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan anggaran dasar perusahaan. Rapat sementara itu dia harus diadakan ketika diusulkan oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari hak suara dengan 1/3 atau lebih dari direksi, oleh dewan pengawas atau oleh pengawas perusahaan tanpa dewan pembina. RUPS itu terbagi menjadi dua, itu ada RUPS biasa dan ada RUPS luar biasa. Kemudian itu ada dewan direksi. Dewan direksi itu perusahaan dengan tanggung jawab terbatas akan membentuk suatu dewan direksi yang akan terdiri dari 3 sampai 13 anggota kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Dewan direksi itu harus mempunyai seorang ketua dan dapat mewakili seorang wakil ketua. Anggota direksi suatu perseroan terbatas yaitu terbagi dalam penanaman modal 2 atau lebih badan usaha milik negara atau 2 lebih entitas. Lalu ada direktur eksekutif, di mana perusahaan dengan kewajiban terbatas memiliki jumlah yang relatif kecil, pemegang saham dan dalam skala yang relatif kecil. Mungkin memiliki direktur eksekutif bukan bagian dari dewan direksi. Direktur eksekutif itu dapat merangkap sebagai manajer dari perusahaan. Fungsinya itu ditetapkan oleh perusahaan di anggaran dasar. Terus untuk komisaris atau dewan pengawas, perusahaan itu memiliki kewajiban terbatas dengan dewan pengawas tersebut. Dia beranggotakan tidak kurang dari 3 orang, terdiri dari perwakilan pemegang saham dan pembagian yang tepat dari perwakilan majelis pemegang saham perusahaan. Terus yang terakhir itu ada manajer. Seorang manajer itu akan terlibat atau diberhentikan berdasarkan keputusan direksi. Ada beberapa tanggung jawab dari manajer itu yaitu untuk mengambil alih produksi, operasi, dan manajemen perusahaan dan mengatur pelaksanaan keputusan direksi, menyelenggarakan pelaksanaan rencana operasional tahunan dan rencana penanaman modal perusahaan, menyusun sistem manajemen dasar perusahaan, merumuskan peraturan khusus perusahaan, dan menjalankan fungsi wewenang lain yang diberikan oleh direksi. Selanjutnya ada modal dasar dari perusahaan. Untuk Indonesia sendiri, modal dasarnya itu suatu perseroan terbatas memiliki modal terbagi atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di-store. Untuk modal dasar, PT itu harus terbagi atas saham, minimum itu modal dasarnya harus 50 juta, maka modal ditempatkan minimum itu tidak diharuskan 50 juta harus ditempatkan atau di-store penuh, tetapi masih diberikan ketentuan bahwa minimum sebesar 25% dari modal dasar. Kalau untuk Cina, terkait modal dasar itu dalam peraturan yang berlaku di Cina, mengatur terkait modal terdaftar minimum dari perseroan terbatas adalah 30.000 yuan. Jika modal terdaftar dari suatu perseroan terbatas saham adalah 100.000 yuan atau promotor, perusahaan memberikan kontribusi modal penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada badan usaha yang akan dibandingkan dengan perusahaan di Indonesia dan di Cina. Jika di Indonesia, badan usaha yang berbadan hukum itu terdiri dari perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, dan BUMD. Lalu ada badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma, persekutuan komanditer atau CP, lalu ada persekutuan perdata atau PP. Sedangkan di Cina, di dalam Undang-Undang Hukum Perusahaan Cina tahun 2018, hanya mengatur terkait perusahaan yang berbadan hukum yang terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan perseroan terbatas dan perseroan yang dibatasi oleh saham. Lalu memasuki pembubaran perseroan terbatas di Indonesia. Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pembubaran suatu perseroan bisa terjadi karena beberapa alasan, yaitu 1. Berdasarkan keputusan RUPS, 2. Karena jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, 3. Berdasarkan penetapan pengadilan, 4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. 5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembubaran suatu perseroan tidak serta-merta otomatis mematikan status badan hukumnya, karena RUPS-nya masih tetap berjalan dan
dalam mengambil keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Sehingga direksi pemegang saham dan dewan komisaris masih tetap eksis dan valid. Walaupun badan hukumnya masih ada, namun kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasarnya itu tidak dapat dilaksanakan. Dengan begitu, direksi dan dewan komisaris tidak berwenang dalam melaksanakan pengurusan dan pengawasan suatu perseroan, dan tugas direksi beralih fungsi kepada likuidator atau yang disebut kurator, serta tugas dewan komisaris melakukan pengawasan jalannya likuidasi yang dilakukan oleh kurator. Sedangkan pembubaran perseroan terbatas di Cina dapat dijumpai di dalam pasal 180, dikatakan bahwa suatu perseroan terbatas dapat dibubarkan dengan alasan: 1, ketika jangka waktu operasi yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan berakhir atau timbul penyebab lain pembubaran sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Kedua, diputuskan dalam rapat pemegang saham atau rapat umum untuk membubarkan perusahaan. Ketiga, jika pembubaran diperlukan sebagai akibat dari merger atau divisi perusahaan. Keempat, izin usahanya dicabut atau diperintahkan ditutup atau dicabut menurut undang-undang yang berlaku. Kelima, diperintahkan untuk dibubarkan oleh Pengadilan Rakyat menurut pasal 182 Peraturan Menteri. Selain karena alasan yang tadi saya jelaskan, bahwa terjadinya pembubaran perseroan terbatas itu bisa terjadi karena debitur mengajukan permohonan ke Pengadilan Rakyat dengan pertimbangan bahwa perseroan terbatas telah mengalami keadaan sulit yang tidak dapat dihindari terkait kerugian yang berdampak mempengaruhi kepentingan para pemegang sahamnya. Perseroan terbatas yang sedang berada di dalam keadaan pembubaran tidak dapat melakukan aktivitas bisnis baru dalam hal tidak berkaitan dengan likuidasi, serta properti perseroan itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di antara para pemegang saham sebelum terpenuhinya kewajiban perseroan terbatas. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh kelompok likuiditas dan ditemukan bahwa harta perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban perseroan, maka demi hukum kelompok likuiditas harus mengajukan pernyataan pilot dan menyerahkan urusan likuiditas ke Pengadilan Rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak tahu sih ini benar apa enggak. Bentar. Stop.